wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur banget bahwa umur kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rasa syukur kita. Syukur yang pertama kita dipanjangkan umur, syukur yang kedua kita dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukur yang ketiga kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, yaitu sehat badan kita, di mana sehat badan kita ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana orang sehat pasti dia mampu jalan ke masjid ini untuk ta'lim. Orang sehat badannya pasti bisa makan, orang sehat badannya pasti bisa bicara, ya kan? Itu namanya orang sehat badannya. Tapi kalau orang yang sehat badannya pasti makan aja nggak bisa. Repot banget rasanya kalau kita stroke. Kalau kita stroke nggak bisa makan. Orang stroke nggak bisa ngomong. Orang stroke nggak bisa ngambil makanan. Jadi semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sehat jasmani. Tentunya sehat jasmani ini adalah kesehatan yang dimohonkan kepada Allah agar kita senantiasa sehat dan bisa beraktivitas setiap hari untuk menuju kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan yang kedua yaitu kesehatan ruhani. Kesehatan ruhani itu kesehatan di mana kita ini, ruhaniyah kita ini betul-betul mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhaniyah yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya pasti Allah mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Setelah kita mendapatkan kebaikan dari Allah, maka Allah akan mengarahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biar bagaimana ruhaniyah yang baik itu akan mengarahkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhaniyah yang tidak baik pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi orang yang nggak mau ngaji sebetulnya kayak mobil rusak. Mobil rusak itu ya susah didandaninnya, apalagi mobil mogok, ya kan? Itu lama rasanya untuk memperbaiki mobil yang mogok atau motor yang mogok, karena memang bagian dalamnya rusak. Begitu juga buat manusia, itu bagian dalamnya, hati kita yang rusak. Hati kita yang rusak itu karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala amit-amit jangan sampai menutup hidayahnya kepada kita semuanya, untuk senantiasa kita diberikan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya cintai, dan bapak-bapak, kita ini banyak persoalan sebetulnya. Yang kita ngaji adalah sedikit dari persoalan yang kita hadapi. Padahal persoalan yang kita hadapi ini banyak. Kalau kita ngomong persoalan, kalau saya ngomong ilmu, pasti persoalannya bukan ilmu, pasti persoalannya duit. Iya kan, persoalannya duit. Jadi kalau misalnya saya ngomongin ilmu itu enggak tepat, karena memang persoalannya dengan duit. Ya kan, makanya saya demen tuh kalau ada anak kecil ngedeketin kayak begini, berarti anak punya persoalan dengan duit. Kan? Iya.
Kalau kita deketin nanti suaminya pada marah. Iya kan, kalau anak-anak yang ngedeketin berarti memang anak itu punya persoalan dengan jajan. Iya kan. Persoalan yang dihadapi sama kita adalah ada dua. Dalam satu persoalan yang wajib, yaitu yang diajarkan berdasarkan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dituangkan biasanya dalam ilmu fikih, pada ilmu tauhid, itu persoalan yang wajib. Ilmu fikih itu adalah yang mengajarkan kita beribadah, ibadah untuk menuju ibadah yang sempurna. Kita diajarkan dari cebok sampai mandi, ya kan, sampai cara berwudu yang baik, semuanya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya itu diatur oleh para ulama kita yang ahli sunnah, sehingga ibadah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bukan apa-apa, itu merupakan ibadah yang wajib, biarkan yang harus kita tahui. Siapa yang tahu semuanya? Yang tahu semuanya ibadah yang baik adalah orang-orang yang rajin ngaji. Tapi kalau orang-orang yang rajin ngaji, pasti ibadahnya acak-acakan, ibadahnya nggak benar. Jangan pun dia sholatnya, cebongnya aja nggak benar, ya kan? Dia tahu nggak bakal tahu air, dia juga nggak bakal tahu yang namanya wudhu, dia juga nggak bakal tahu yang namanya cara kita bergaul dengan suami dan istri kita, nggak bakal tahu semuanya, karena semuanya itu menyangkut masalah hubungan kita, hubungan vertikal maupun hubungan horizontal. Hubungan vertikal itu hubungan di mana kita ini langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ini berdosa, maka apabila pekerjaan kita ini tidak baik, maka mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila pekerjaan kita ini baik di hadapan Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hubungan langsung vertikal, artinya hubungan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pekerjaan kita ini itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu yang baik atau maupun yang buruk, itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu pekerjaan-pekerjaan ini harus betul-betul dirapikan oleh kita pada saat kita ini mau ngaji. Tapi kalau kita enggak mau ngaji, tentunya sulit rasanya kita mengoreksi kebenaran. Dari mana kita tahu kebenaran itu? Kebenaran itu dari Allah. Betul, kebenaran itu dari Allah. Taunya kita kebenaran dari Allah dari mana? Dari Rasulullah. Taunya kita kebenaran dari Rasulullah itu dari mana? Dari sahabat, para sahabat Nabi. Taunya kita kebenaran dari sahabat Nabi itu dari siapa? Dari para ulama. Ulama itu ada ulama mutaqaddimin, yaitu ulama-ulama terdahulu, dan ada juga ulama mutakhirin, yaitu ulama-ulama sekarang. Oleh karena itu, ikuti ulama-ulama kita dan sebaik-baiknya, ngaji dengan baik, dan insya Allah kita ini akan rapi hidup kita di dunia maupun di akhirat nanti. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya cintai, itu persoalan yang namanya fikih itu harus betul-betul diaji dengan baik. Tapi ada yang lebih penting lagi, itu ngaji hati kita harus diaji juga. Makanya kalau ada ilmu, itu ada ilmu thariqah. Ilmu thariqah itu ilmu yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan memperbaiki hati kita. Hati kita selalu ta'alluq kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita melangkah, kita ini selalu dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hati kita. Terkadang sholat kita benar, akan tetapi kita enggak benar sama suami kita. Terkadang sholat kita benar, tapi sama tetangga kita
nggak benar. Terkadang sholat kita benar, tapi kita sering berbuat curang kepada orang lain. Terkadang sholat kita benar, tapi kita ini sering berbohong. Ini sesungguhnya hati kita yang harus diperbaiki oleh Allah, oleh kita semuanya. Sebab apa? Kita ini jangan sampai lengah hati kita. Banyak orang, pun kita orang-orang kiai sendiri terkadang bisa bicara, tapi mereka tidak bisa memperbaiki hatinya. Karena biar bagaimana hati kita ini sesuai dengan doa salat kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya kan, wahai yang membulak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati ini kepada dinik, kepada agamamu. Artinya agama di situ mengajarkan kita tanha anil fahsya'i wal munkar, yaitu melarang dari kejelekan dan kemunkaran, dan mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur bil ma'ruf. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya cintai, tepat sekali kalau kita ini harus ngaji, ya kan, tepat harus ngaji karena kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi la tamassak qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itkin alfin raqabatin. Jadi orang yang rajin ngaji ini duduknya aja sebentar, duduknya nggak usah lama-lama, duduk kan lama. Makanya saya bilang kita ngaji nggak usah lama-lama. Kalau saya ngomong begini cukup aja setengah jam, yang 1,5 jam. Yang penting pengamalannya. Banyak orang yang punya ilmu banyak tapi amalnya tidak diamalkan ilmunya. Makanya bukan apa-apa kalau saya jadi guru, ya harus bisa beramal. Kalau ada anak-anak kayak tadi misalnya, kenapa saya kasih itu amal ilmu saya, kan, amal ilmu saya. Kalau saya mengajarkan sodako, tapi kalau misalnya saya nggak bersodako, berarti saya itu mengamalkan ilmu saya. Sering orang bicara soal sodako tapi nggak pernah sodako. Ustazah yang ngomongin sodako nggak pernah bersodako. Kiai ngomongin sodako tapi nggak pernah bersodako. Ini kan sebetulnya sesat. Oleh karena itu laksanakan dulu ibda binafsik, ya kan. Itu kan ada lagunya, ibda binafsik, ya kan, la gitu. Jadi kita harus memulai dari diri, memulai dari kita. Apa yang dimulai? Kebaikan. Kebaikan itu harus dimulai dari kita, sehingga kita ini betul-betul dituruti oleh orang karena kebaikannya. Kalau misalnya mereka itu menuruti kita karena ilmunya, sementara mereka itu tidak baik, sebetulnya kita harus milih-milih guru. Guru yang baik itu adalah guru yang bisa memberikan ilmu dan bisa melaksanakan kebaikan ilmu itu sendiri. Yang kedua, la tanasa qalaman wa la taktubu harpan khairul laka min itqina alfi raqabatin, yaitu walaupun kita enggak megang pulpen, la taktubu enggak nulis, walaupun satu huruf. Kalau ibu barusan kan nulis banyak hurufnya, ini cuma satu huruf di sini. Kata khairul laka min itqin alfin, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. 1000 budak itu bahkan Rasulullah kan belakangan ini ada calon wakil gubernur
ngomong katanya Rasulullah itu orang miskin. Waduh, bukan weh. Yang namanya Rasulullah itu kan orang miskin. Rasulullah itu orang kaya. Iya kan? Rasulullah itu orang kaya. Bahkan Rasulullah sendiri sebetulnya waktu ngelabar Siti Khadijah itu kalau diuangkan itu 1 miliar lebih. Itu buat duitnya, maharnya 1 miliar lebih kalau diuangkan sekarang. Berarti kan Rasulullah enggak miskin. Iya kan? Siapa yang ngomong Rasulullah itu miskin? Rasulullah itu enggak miskin. Karena pada saat itu Rasulullah hanya betul-betul memberikan risalah, memberikan arahan kepada masyarakat agar masyarakat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah itu mengajarkan risalahnya, pernah Rasulullah ditawarkan emas segunung Uhud. Artinya Rasulullah itu kaya. Cuman Rasulullah menolak, emas segunung Uhud itu ditolak oleh Rasulullah. Tapi karena apa kata Rasulullah? Yang paling mahal adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling mahal itu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling mahal. Oleh karena itu Rasulullah terus tidak mau ditawarkan emas, tidak mau ditawarkan sebagai pimpinan negara, akan tetapi Rasulullah itu tetap memberikan risalah, memberikan petunjuk, memberikan kepada masyarakat untuk masyarakat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Harta yang kita miliki di dunia ini itu hanya sementara, dan apa yang kita miliki itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hebat adalah harta yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, dan itu kekal abadi. Bagi orang yang masuk surga itu kekal di sana, dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang kekal. Kalau kita makan sekarang misalnya makan kue bugis, ya kan, katakan kita makan kue bugis, besok setelah kita makan kue bugis ngelihat lagi misalnya cendol, udah lain lagi seleranya, lain lagi seleranya. Tapi yang namanya di surga nanti kita tidak akan ada habis kenikmatan itu. Kalau di dunia ini kenikmatan selalu habis, ya kan, habis makan cendol lupa dia pengen makan seblak pedas, itu nggak pernah habis-habisnya. Akan tetapi kalau di akhirat nanti kenikmatan itu mutawalian, kenikmatan itu terus menerus kita rasakan. Sekali makan rasanya nggak pernah habis-habis, ya kan, ya kan. Kita aja sama perempuan, kalau perempuan iya kalau lagi muda mah seger kita, tapi kalau udah mulai surut tua, ya, ibu-ibu aja udah malas sama laki suaminya. Karena apa? Kenikmatannya dikurangi. Dulu saya ganteng, giginya gak ada ompong, ya kan, tapi sekarang udah ada ompong, ya ada ompong. Kalau misalnya saya ganti sama gigi palsu, ya pastinya gigi palsunya kapan-kapan bisa copot. Lagi ngobrol begini gigi saya kan repot. Gitu. Oleh karena itu adalah semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di surga nanti digambarkan seperti orang abang seumur 35-40 lah, sedang seger-segernya. Orang umur 35-40 sedang seger-segernya, ya kan, seger banget. Lakinya masih demen banget ngelihat istrinya, ya kan, istrinya ngelihat suaminya demen banget karena memang masih seger. Coba kalau misalnya umur 50, kaki udah sakit mulu, ya kan, kaki, badan udah pada sakit, mata udah lamur, ya secara otomatis kita juga kalau ngelihat suaminya, ibu-ibu ini rada males, ini suami gua buta apa, ya kan, rupanya suaminya udah pada rabun, dan ibu-ibu juga lama kelamaan jadi tua. Tapi keabadian kita ini
dengan amal kita, amal sholat kita, nanti kita hidup abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya cintai, selanjutnya wa nadruka ila wajil alimi khairul laka min alfi farasin, yaitu melihat kepada wajah guru, ngeliat guru bukan naksir sama guru. Jadi kalau ngelihat guru ila wajil alimi, ngelihat orang alim, khairul laka min alfi farasin, lebih baik daripada 1000 kuda. Coba satu kuda berapa duit? Ya kan, kuda itu lebih mahal dari sapi. Kuda itu lebih mahal daripada kebo. Kalau sapi harganya misalnya 35 juta, itu kuda ada yang 1 miliar harganya. Ya, terus misalnya saya nggak punya duit, yang ngelihat aja guru kita, ngelihat aja ustazah, silaturahmi, bawa kue, bawa duit 100.000, lihat ustazah kita, guru kita. Ibu ustazah sehat apa enggak? Kan begitu. Ibu ustazah, masya Allah ini ada rezeki. Kita lihat guru kita, itu lebih baik daripada 1000 kuda. Ya makanya kita ngelihat ustazah kita aja, ya kan, ngelihat guru kita, mudah-mudahan kita berkah. Dan bagaimana, kenapa harus melihat sama juga 1000 kuda? Artinya harganya lebih mahal. Ngelihat guru kita itu harganya lebih mahal daripada 1000 kuda. Ya kan, ini mah sama guru ngomongin melulu. Jangan, kalau sama guru, sama ustazah yang suka ngomongin, punya duit kita kasih, nggak punya duit kita selaman aja. Atau misalnya bawa cepipi kiri kanan, ibu ustazah sehat, ada beras bawain beras, udah gitu. Itu akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa karena doa guru-guru kita. Sebetulnya para kiai, para ustazah itu, mereka itu pinter bukan karena memang ilmunya, mereka itu pinter karena doa para gurunya. Kalau enggak didoain sama gurunya, ilmunya tidak akan manfaat. Ya, ilmunya tidak akan manfaat. Kenapa? Kalau gurunya julid, misalnya gurunya judes, julid, udah diem aja nggak apa-apa. Itu mah biasa godaan. Guru punya godaan, kita juga punya godaan. Jadi guru itu punya godaan ilmunya, padahal dia tahu ilmunya, tapi dia itu judes atau julid. Itu digoda oleh setan supaya dia itu tidak manfaat ilmunya. Lantas kita sebagai muridnya jangan julid juga. Ya kan, kita ini digoda. Ini yang namanya guru saya judes, ya kan. Udah kita terus aja, dia judes mau apa, pokoknya kita berkhidmah aja. Karena pada saat itu kita ini digoda sama guru kita, digoda sama setan. Untuk menjauh dari guru kita, itu guru kita itu judes. Makanya itu merupakan godaan. Dan kita terus aja berkhidmah, salaman, cepat pipi, ngasih duit, biasa aja. Itu memang godaan dari setan. Ya kan, cobaan dari Allah yang sangat besar adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan ketakwaan kita kepada Allah. Orang takwa itu sebetulnya banyak cobaan. Kita berguru sama guru ustazah. Kan kita bertakwa nih karena diajarin ustazah. Apa yang tidak mendapatkan cobaan? Kita mendapatkan cobaan. Dicoba oleh Allah. Nih murid sabar apa tidak mendapatkan guru seperti itu? Karena pada saat itu Nabi Musa alaihissalam dicoba juga oleh Nabi Khidir alaihissalam. Iya. Ketika melihat jalan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, pas jalan,
Itu Nabi Khidir motong anak orok, anak bayi dipotong, bayi dipotong sama Nabi Khidir. Nabi Musa diam, kebingungan dia. Ini katanya Nabi, katanya orang alim, tapi kenapa anak kecil dipotong? Ada satu tiang tembok miring, terus dibangkitkan, didiriin lagi sama Nabi Khidir alaihissalam. Kata Nabi Musa, tembok begitu kenapa ini didiriin lagi? Punya mau gue mah diinjak aja tuh tembok, tendang rubuh sekalian. Tapi ternyata dua-duanya ada ilmu hal, ilmu yang tidak diketahui oleh muridnya. Nabi Musa sendiri tidak tahu bagaimana ilmunya Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat itu apa? Terakhir setelah nggak ngomong, pas datang ke tempatnya, Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kenapa anak itu aku potong? Iya, kenapa dipotong? Itu kan anak bayi, nggak ada dosanya, kenapa dipotong? Sebab anak itu kalau nggak dipotong akan merusak agama dan akan melawan kepada orang tua. Itu ilmu guru. Ilmu guru. Makanya kita ini banyak dicoba. Tembok yang dia bangunin lagi, apa kata Nabi Khidir? Kenapa aku bangunin tembok itu? Karena tembok itu kalau misalnya tembok itu nggak didiriin, di dalam tembok itu ada harta karunnya untuk anak yatim, harta karun warisan. Maka dia kebingungan. Itu guru. Oleh karena itu, kalau kita sebaiknya sama guru husnuzon aja. Husnuzon aja. Jangan ngomong julid, jangan ngomong judes. Udah sabar aja. Ya udah guru gue begitu, mungkin gue dicoba sama Allah melalui guru gue yang judes kayak begitu. Ya kan? Ya, oleh karena itu, idza laqitan nas ra'aital fadla. Kalau kita ngelihat orang, lihatlah kelebihannya, jangan ngelihat kekurangannya. Ya Pak, jangan ngelihat kekurangannya. Kalau ngelihat kekurangannya, kita nggak habisnya ngelihat kekurangan. Padahal kalau ngelihat kekurangan kita yang harus diperiksa. Banyakan kekurangan kita. Jadi selalu sebetulnya muhasabah. Setiap hari kita ini kurang apa hari ini gua? Sama suami saya kurang apa? Sama istri saya kurang apa? Sama tetangga saya kurang apa? Kepada Allah kurang apa? Tiap hari sebetulnya kita ini harus muhasabah. Selalu mengoreksi diri kita. Kekurangan-kekurangan kita kepada Allah, kekurangan kita kepada suami, kekurangan kita kepada anak kita, kekurangan kita kepada tetangga, kekurangan kita kepada guru kita, kekurangan kita kepada semua manusia. Semuanya tiap hari harus dikoreksi. Ibu pakai seragam cantik-cantik kayak begini, lihat tetangga kita. Coba kalau kita jalan ngaji, Masya Allah, ada tetangga kita, saya sering perhatiin, ada tetangga kita pagi-pagi udah ngorek-ngorek dengan sampah. Pas dia ngorek sampah, dia ambil apa, botol atau misalnya bekas aqua kayak begitu, diperiksa. Saya bilang, saya habis sholat subuh nyantai, duit masih banyak. Lah ini orang nyari namanya botol aqua kayak begini, berarti kan dia itu botol aqua, dia sekilo paling 12.000. Botol aqua nyarinya itu sekeliling kampung cuma dapat 12.000. Makanya paling utama buat kita ketika kita bersedekah, baru habis sholat subuh kita jalan temuin orang yang lagi minta-minta, atau kita sedekah kepada orang yang memang membutuhkan pada saat itu. Itu luar biasa. Kita kan tidak muhasabah.
Kadang-kadang kita pas kita keluar, mentang-mentang kita ustazah, kita lihat ternyata kita ini nggak peduli terhadap tetangganya, terhadap orang yang membutuhkan. Ini sebetulnya yang harus diperhatikan dari kita. Seringkali kita numpuk baju ibu-ibu numpuk di rumahnya, kan? Numpuk di rumahnya. Padahal banyak tetangga kita yang nggak punya baju. Banyak tetangga kita yang nggak punya baju. Makanya kapan-kapan saya kumpulin baju ya sama anak saya. Itu hampir setengah mobil. Kita bawa aja kemana? Ke daerah Baduy, ya kan? Di sana ada majlis taklim, ada apa? Ya yang mau silakan. Tapi bajunya yang bagus-bagus kita kasih. Kita kan sering kali numpukin pakaian. Padahal pakaian kita tumpukin itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah pakaian ini bakal ibadah atau bakal maksiat? Kalau pakaian itu kebetulan bakal nonton dangdut, maka berarti pakaian itu bakal maksiat. Tapi kalau misalnya pakaian itu digunakan untuk pengajian, insya Allah pakaian itu tidak akan menuntut kita di akhirat nanti. Jadi semua harta akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita tahu semuanya? Pengajian. Makanya kita ngaji. Yang begini, ibu-ibu kalau misalnya mau seragam, saya juga mengen. Nanti saya usulin sama inian pengurus masjid supaya pada seragam semuanya. Iya kan? Ya paling juga berapa duit kalau 200 orang kali 100.000, kemarin juga 20 juta. Iya kan? Ya kalau 400 orang baru juga 40 juta. Iya kan? Sama kerudungnya yang 25.000 dah. Iya kan? Baru juga 50 juta. Cukup kalau ibu-ibu udah pakai seragam semuanya. Iya kan? Nanti saya usulin. Iya. Tapi kalau saya dapat duit duluanan, saya beliin semuanya. Asli. Bener. Allah, kalau saya minggu ini dapat duit, minggu ini nih, bener ya elah. Kalau saya dapat duit minggu ini, emang ada yang janji nih sama saya nih, mau ngasih duit. Mudah-mudahan kalau saya dapat duit ya kita keluarin aja 50.000 bakal seragam semuanya. Sudah pakai seragam kita sewain bis dah 4 pada jarak ke Banten. Aduh. Jadi kita jangan ngaji aja, diajakin ngomong aja. Ya kita misalnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita healing lah. Ya healing, kita nyantai sono, ya kan? Jadi kan kalau ngaji melulu bosen. Untung aja gurunya rada ganteng kayak saya, nggak terlalu bosen. Tapi kalau yang guru rada jelek-jelek kan bosen. Iya kan? Mudah-mudahan kita ini mendapatkan rezeki, dan doain saya mudah-mudahan rezeki saya dapat minggu-minggu ini, amin. 50 juta bakal pengajian ini. Ya kan? Yaitu tadi wanasuka ila wajil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, yang disedekahkan di jalan Allah, disedekahkan di jalan Allah. Jadi 1000 kuda tadi disedekahkan di jalan Allah. Itu cuman ngelihat guru. Jadi ngelihat guru itu sama juga kita ini bersedekah 1000 kuda yang disedekahin. Itu 1000 kuda yang disedekahin cuma lihat guru, makanya sering-sering lihat guru. Tapi bagaimana kalau gurunya jutek? Udah itu godaan, itu cobaan dari Allah. Udah kita nggak usah ambil pusing, ya kan? Dan guru juga ketika jutek kayak begitu juga, itu memang dicoba oleh Allah, ya kan? Terus wassalamuka alal alim
ini khairul laka min ibadati alfisana, ya kan, mengucapkan salam kepada guru kita. Assalamualaikum Ustazah, assalamualaikum guru, assalamualaikum kiai. Khairul laka min ibadati alfisana, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Assalamualaikum doang, bodoh amat itu ustazah, mau jutek kek, kiai mau jutek kek, pokoknya kita assalamualaikum ustazah, waalaikumsalam. Jawabnya kan jutek mah begitu. Assalamualaikum ustazah, waalaikumsalam. Ya, enggak nyaman. Cobaan dari Allah, pahalanya akan bertambah ketika kita tidak nyaman. Ya kan? Coba kalau kita ngeladenin suami kita, ketika kita tidak nyaman, pahalanya lebih besar. Ngantuk bang lah, ngantuk bang lah, udah ngantuk, hajar aja terus. Ya kan? Ladenin aja, pahalanya lebih besar. Ketika ngantuk, ketika capek, pahalanya lebih besar. Hatta kita mati, kalau lagi dipakai sama suami, kita mati, langsung kita masuk surga. Iya, kita nih lagi dipakai sama suami, mati, langsung masuk surga. Iya kan? Tapi jangan mati. Kalau mati, langsung masuk surga. Orang nolaknya apa? Siapa perempuan yang menolak diajak sama suaminya, la'anallahu malaikah atat tasbiha, malaikat melaknat sampai subuh. Kalau mati, dia mati dalam keadaan kafir, karena dia laknat oleh malaikat. Malaikat itu pembawa rahmat, ya kan? Iya, kalau orang capek emosinya tinggi. Makanya sebetulnya ketika emosi itu bisa diredakan oleh kita, insya Allah kita ini berkah. Ya kan, insya Allah kita ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarraun asaddu ala syaitani min alfi abidin. Orang yang pintar, seorang yang pintar, ustazah, kiai, guru, faqihun wahidun mutawarraun, itu waro. Ya, mutawarraun itu orangnya enggak judes, enggak jutek, enggak apa. Itu apa? Iya. Asaddu ala syaitonin alfi abidin, itu lebih ditakutin oleh setan daripada 1000 orang yang beribadah. 1000 orang beribadah dibandingkan ustazah yang alim, waro, itu lebih ditakutin daripada orang bodoh yang ibadah. Oleh karena itu sebetulnya orang pintar ya jangan jutek, harus alim, harus waro. Waro itu apik, waro itu apik. Oh, ini punya tetangga jangan diambil, ini sapu tetangga jangan dipakai, kan? Ini sapu tetangga jangan dipakai, ini tanah tetangga jangan diambil, ini pohon tetangga misalnya manggahnya jangan diambil, ya kan? Karena itu bapaknya Imam Syafi'i dulu pernah, bapaknya Imam Syafi'i itu pernah mendapatkan hukuman karena ngambil buah jatuh di inian, di kali, ngambang, dicari-cari, ini pun ini, dia nanya ini apel siapa, ini apel siapa, pas itu diakurin, ini apelnya, ini apel saya, Anda ngambil di mana, berarti Anda nyolong, padahal dia enggak nyolong. Akhirnya apa? Dia itu dihukum. Setelah dihukum, lama dihukum, tapi dihukum suruh macul, suruh apa, udah sampai capek bener, bertahun-tahun dihukum.
Akhirnya apa? Ini bapaknya, keluarlah Imam Syafi'i. Keluarlah punya anak yang alim, karena memang awalnya bapaknya itu nyari yang punya apel doang, itu sampai dihukum. Yang terakhir dia ditawarin, kamu akan saya kawinin. Perempuannya buta, ya buta tuli, wah kan lumpuh, waduh. Ditawarin begitu Bu, iya kan? Buta tuli lumpuh, ditawarin kayak begitu. Kalau saya ditawarin perempuan buta ogah, perempuan budak ogah, iya kan? Perempuan lumpuh, ngapain kita kawin sama perempuan lumpuh? Nggak kelihatan. Tapi karena itu hukuman, maka bapaknya Imam Syafi'i menerima, baik hukuman itu saya terima, dia kawinin. Pas dia kawinin ternyata yang dia kawinin itu perempuannya cantik luar biasa, rupanya nggak pernah ngomongin orang, ya kan, nggak pernah ngedengar ke hal-hal yang jelek. Dia lumpuh, nggak pernah pergi ke penontonan, nggak pernah nonton ini dangdut, nggak pernah nonton lenong, itu karena dia lumpuh. Dia betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita ini berkah dan mendapatkan keberkahan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau salah, saya tukang salah. Dan kalau benar, itu dari Allah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.